Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah siang hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutin kita setiap bulan Ramadan, yaitu mempelajari kitab Misbahuz Zulam. Pada siang hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa an Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu an Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajdataini summa tasyahada summa sallama. Diriwayatkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka, lalu Nabi lupa, lalu Nabi sujud akan 2 kali sujud, kemudian Nabi bertasyahud, kemudian Nabi salam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa hasanahu wal hakimu wa sahhahahu. Meriwayatkannya oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi, dan ia menganggap hasan hadis tersebut, dan meriwayatkan juga Imam Al-Hakim dan ia menganggap sahih hadis tersebut. Berarti kalau di hadis ini Rasulullah habis sujud sahwi tasahud lagi. Tasahudnya 2 kali, tasahud terus sujud sahwi, tasahud lagi, baru ngapain? Salam. Berarti sudah tasahud lagi. Dan ini hadisnya hasan ya, hasan. Oh, Tirmizi hasan. Oh, berarti bisa dipakai buat berhujjah ya hadis ini. Terus Qala syarihu qala Tirmizi wa ikhtalafa ahlul ilmi fi tasyahudi fi sajdayil sahwi. Faqala ba'duhum yatashahhadu fihima wa yusallimu wa qala ba'duhum laisa fihima tashahudun wa taslimun. Berkata oleh penyarah, berkata oleh Imam Tirmizi, dan berikhtilaf oleh ahli ilmu tentang masalah tasyahud pada 2 sujud sahwi. Maka berkata sebagian ahli ilmu, bersujud pada 2 bertasyahud di dalam 2 sujud sahwi dan Nabi dan salam. Dan berkata sebagian mereka juga tidak ada tasyahud di dalam tidak ada tasyahud dan taslim dan salam di dalam 2 sujud sahwi. Wa idza sajadahuma qabla salami lam yatashahhad. Dan apabila sujud keduanya sebelum salam, maka tidak bertasyahud. Iya, ini berarti kalau tasyahud itu kalau dia bisa, kalau menurut dia nih waqala ba'duhum, adanya kalau habis salam. Habis salam baru dia sujud sahwi, tasahud lagi. Ya kan di sini kan berarti kan nih wa iza sajadahuma qabla salam lam yatashahhad. Berarti kalau dia sujudnya ba'da salam, tasyahud enggak? Tidak di luar. Nah, iya. Kalau dia ba'da salam ya. Terus Wa huwa qaulu Ahmad wa Ishaq. Dan itulah ucapan atau pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Qala idza sajada sajdatai sahwi qabla salami lam yatashahhad. Keduanya berkata, Imam Ahmad dan Ishaq, apabila ia sujud akan 2 sujud sahwi sebelum salam, maka tidak perlu tasyahud. Qauluhu summa tasyahada summa sallama fihi masyru'iyatus tasyahudi bis sahwi. Ucapannya lafaz summa tasyahada summa sallama pada redaksi tersebut disyariatkan tasyahud di dalam sujud sahwi. Wa tasyahudu fihi mukhtalifun bainal a'immati. Dan tasyahud di dalamnya itu diikhtilafkan di antara beberapa imam. Qala al-musannifu fi Fathil Bari wa amma qabla salami fal jumhuru ala annahu la yu'idu tasyahuda. Berkata oleh musannif di dalam kitab Fathul Bari, dan adapun
sebelum salam, maka jumhur ulama di atas bahwasanya tidak mengulangi tasyahud. Ya kalau memang sujud sahwinya sebelum salam, ya, itu udah nggak perlu lagi tasyahud. Nah sekarang kan kalau mazhab Syafi'i, sujud sahwi itu semuanya apa? Habis salam. Sebelum salam. Di mazhab Syafi'i nggak ada sujud sahwi itu ba'da salam, nggak ada. Semuanya itu qabla salam. Mau kurangnya apa kek, mau nukson, mau ziyadah, semuanya qabla salam. Nanti kalau di mazhab Syafi'i nggak ada istilahnya tasahud habis sujud sahwi. Nggak ada, karena dia semuanya qabla salam semua. Berarti ini masalahnya kalau dia itu sujud sahwinya ba'da salam. Di luar sekolah nih. Iya. Terus Wahaka Ibnu Abdul Barri anil Laisi annahu yu'iduhu, dan menghikayatkan oleh Ibnu Abdul Barri daripada Imam Al-Lais bahwasanya perlu mengulangnya tasyahud. Wa anil Buaiti an Syafi'i mislahu wa khattuhu wa khatta'uhu. gitu. Iya. Wa khatta'uhu fi hadzal naqli fa innahu la yu'rafu. Dan dari Imam Al-Buaiti daripada Imam Syafi'i seumpamanya, dan mereka menyalahkannya pada ini penukilan, maka sesungguhnya itu tidak diketahui. Kan Al-Buaiti termasuk daripada imam-imam mazhab Syafi'i ya. Ya. Nah, dia nukil dari Imam Syafi'i. Enggak, justru dari Buaiti ini dapat dari Imam Syafi'i ini menurut dia nih, ya. Imam Syafi'i itu nyuruh ngapain? Nyuruh mengulang tasyahud. Berarti habis sujud sahwi tasahud lagi. Tapi di sini orang-orang pada bilang ini Buaiti salah dalam apa nih? Dalam menukil pendapat Imam Syafi'i gitu. Jadi khoto'uhu di sini hu-nya itu Imam Buaiti. Ya. Terus Wa an Ata'in yutakhayyaru, dan daripada Imam Atta itu dikasih pilihan. Waktu lipa fihi indal malikiyati wa amma man sajada ba'da salami fahaka at-Tirmizi an Ahmada wa Ishaqa annahu yatashahhadu wa huwa qawlu ba'dil malikiyati wa syafi'iyati wa naqalahu Abu Hamidin al-Isfirayaini anil Qadimi. Dan diikhtilafkan pada hal tersebut menurut golongan Maliki. Dan adapun orang yang sujud setelah salam, maka Imam Tirmizi menghikayatkan daripada Imam Ahmad dan Imam Ishaq bahwasanya itu mesti tasyahud, dan yaitu ucapan sebagian golongan Maliki dan golongan Syafi'i, dan telah menukilnya oleh Imam Abu Hamid al-Isfirayaini menurut dari qaul qadimnya Imam Syafi'i. Lakin waqa'a fi mukhtasari al-Muzanni sami'tu Syafi'iyya yaqulu idza sajada ba'da salami tasyahada. Akan tetapi ada di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzanni, aku mendengar Imam Syafi'i mengatakan apabila sujud sahwinya setelah salam maka perlu tasyahud. ini berarti kan Imam Syafi'i walaupun dia berpendapat sujud sahwi itu adanya qabla salam semua, tapi ternyata di sini dia tetap ngasih pendapat kalau ternyata orang ngerjain sujud sahwi itu setelah salam, tapi tetap tasahud lagi. Tasahud lagi. Terus Au qabla salami ajza'ahu at-tasyahudul awwalu, atau mengerjakan sujud sahwinya sebelum salam cukup bagi dia itu tasyahud awal. tasyahud awal yang mana? Yang tasyahud akhir dia. Itu akhir, iya. Itu tasyahud awal di sini bukan tasyahud awal yang rakaat kedua. Iya, bukan. Ini jangan disalahpahamin nih. Ya tasyahud awalnya tasyahud yang akhir, yang itu berarti yang pertama yang sebelum sujud sahwi. Itu maksud tasyahud awal tuh. Salam ya. Iya. Jadi bukan tasawuf awal, tasawuf rakaat kedua, bukan. Terus Wa ta'awwala ba'duhum hazan nasa ala annahu tafriqun alal qaulil qadimi, dan sebagian mereka mentakwil akan nas ini di atas bahwasanya pencabangan di atas ucapan qaul qadim Imam Syafi'i. Qala Ibnu Qudamah al-Hambali ma labzuhu annahu mata sajada lisahwi fa innahu yukabbaru lisujudi yukabbiru. fa innahu yukabbiru lisujudi warrafi minhu sawa'un kana qabla salami aw ba'dahu. Berkata oleh Ibnu Qudamah al-Hambali, apa yang lapasnya itu bahwasanya kapan-kapan ia sujud sahwi maka sesungguhnya ia bertakbir untuk sujud dan bangun daripada sujud
sama adalah sebelum salam atau setelah salam. Ya, Ibnu Qudamah Al-Hambali ini ada di kitab Mughni. Ya. Karena Ibnu Qudamah ya kitab yang paling intinya kitab Mughni, ya fikih Hambali ya kitab Mughni ini. Fa in kana qabla salami salama Akibahu. Maka jika adalah sujud sahwinya itu sebelum salam, maka ia salam di akhirnya. Ia mengiringi sujud sahwinya. Fa in kana ba'dahu tasyahada wa sallama sawa'un kana mahalluhu ba'da salami aw kana qabla salami. Dan jika adalah sujud sahwinya itu setelah salam, maka ia tasyahud lagi dan salam lagi, sama adalah tempatnya itu setelah salam atau sebelum salam. Panasiyahu ilama ba'dahu. Panasiyahu ilama ba'dahu. Maka lupa kepada apa yang setelahnya. Iya, karena kan dalam mazhab Hambali itu sujud sahwi bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Tergantung, kalau dia itu kurang berarti sebelum salam. Tapi kalau dia itu karena kelebihan berarti setelah salam. Pokoknya dia ngikutin kasus yang Rasulullah kemarin aja tuh. Yang Rasulullah kan lagi di kurang tasahud, sujud sahwi dulu baru salam. Tapi yang Rasulullah lagi nambah. Nah, iya kan? Ziyadah salam dulu baru ngapain? Baru sujud sahwi. Itu benar mazhab Hambali. Nah, sekarang kalau misalkan dia itu sujud sahwinya harusnya sebelum salam, dia kelupaan. Lupa sujud sahwi, dia udah salam duluan. Habis itu baru diingat ngapain? Sujud sahwi. Nah, itu maksudnya itu Pak in kana qabla salam au kana qabla salam panasiyahu ila ma ba'dahu. Jadi sujud sahwinya dia lupa kerjain begitu loh. Yang harusnya sujud sahwinya sebelum salam, dia lupa. Pas habis salam baru ingat, oh iya harusnya tadi saya sujud sahwi. Ini dia ngapain tuh? Sujud sahwi. Gitu. Jadi sujud sahwinya disahwiin lagi sama dia. Sujud sahwi dia lupa. Terus wa bihaza qala Ibnu Mas'udin wan Nakhai wa Qatadatu wal Hakam Muhammadun wa Sauri wal Auza'i wa Syafi'i wa ashabur ra'i fi tasyahudi was salami. Dan dengan inilah pendapat oleh Ibnu Mas'ud dan Imam Nakhai dan Qatadah dan Imam Al-Hakam dan Imam Muhammad dan As-Sauri dan Al-Auza'i dan Imam Syafi'i dan ashabur ra'i pada tasyahud dan salam. Wa qala Anasun wal Hasan wa Ta'un laisa fihima tasyahudun wala taslimun. Berkata oleh Anas dan Hasan dan Atta, tidak ada pada sujud sahwi itu tasyahud dan juga tidak ada salam. Wa taqdimu fi tasrih wa taqaddama fi tasrih Tirmizi bayanu aqwali ahli ilmi. Dan telah terdahulu di dalam penjelasan Imam Tirmizi, tasrihnya Imam Tirmizi oleh penjelasan ucapan-ucapan ahli ilmu. Fal khilafu mabniun alal khilafi qabla salami au ba'dahu. Maka perbedaan itu dibangun di atas perbedaan sebelum salam atau setelah salam. Fal hadisu ala subuti tasyahudi. Maka hadis itu di atas menetapkan tasyahud. Wa yahtamilu annahu la yajibu at-tasyahudu. Dan menghamalkan bahwasanya tidak wajib tasyahud. Li'anna zahiral hadisainil awwalaini annahu sallama biduni tasyahudin. Karena bahwasanya zahirnya dua hadis yang pertama bahwasanya Nabi salam dengan tanpa tasyahud. Wa huma asahu min hazihir riwayati. Dan keduanya itu lebih sahih daripada riwayat ini. Iya, ya kan kemarin riwayat yang lebih kuat Nabi nggak pakai tasyahud lagi. Cuman sekarang di sini riwayatnya ada pakai apa? Pakai tasyahud. Jadi gayanya Ibnu Hajar emang begitu. Pokoknya dia itilaf tuh dimasukin aja. Walaupun hadisnya tuh misalkan nggak sahih, malah hadisnya cuman apa? Cuman hasan. Kalau hasan masih layak lah. Ini kadang-kadang hadis dhaif tuh dimasukin. Karena memang beda dengan hadis yang apa tuh? Dengan hadis yang sahih. Jadi biar orang tahu ini ambilannya dari sini, ini ambilannya dari sini. Begitu. Nah, kayak kita nih baca begini, ya emang kita prakteknya nggak ada, kita sujud sahwi habis itu tasahud. Cuma kalau sewaktu-waktu kita ketemu orang begitu, ya kita jadi imam dia begitu lah, kita ikutin, nah kita tahu kok, oh emang ada kok hadis yang pakai tasahud begitu. Jadi intinya jadi nggak gampang nyalain orang, ya kan kita tahu ini sini. Terus. Wali annahu sujudun mufradun. Sujudun mufradun falam yajib lahu tasyahudun kasujudi tilawati.
Dan karena bahwasanya sujudnya itu tersendiri dan tidak wajib bagi dia tasyahud seperti sujud tilawah. Ini sujud tilawah kan pakai tasahud. Kan kagak, kita baca Quran tadarusan nih. Terus iya wajib al-tahrib kita sujud. Diri lagi enggak? Kagak kan, langsung ngapain? Biasa aja langsung. Langsung sujud. Sujud bangun. Salam enggak? Enggak. Main bola kan salam ya. Sujud tilawah. Tadarusan nih baca doa tarif, itu sujud tuh. Iya. Pas bangun Udah. salam nggak? Lah kagak lah kan dia sujudun mufradun. Mufradun tuh mananya mustaqilun. Yang pakai salam sama takbiratul ihram kan sholat. Nah, emang sujud di sini sholat kan kagak. Jadi jadi bandingannya sujud sawi itu bandingannya sama sujud tilawah. Sujud tilawah aja nggak pakai tasahud, nggak pakai salam, masa sujud sawi pakai. Kalau dalam sholat sih Tetap kan balik lagi. Kan balik lagi ke Balik dia. lagi. Iya pasti balik lagi. sekali Naik atau ke dua kali atas. sujudnya. Sujud apaan? Tilawah? Iya. Sekali. Sekali aja. Sekali. Di kiai dulu tiap hari Jumat ya. Iya. Tiap hari Jumat subuh. Iya. Emang di situ Jumat subuh ada. Nah, kalau kagak ada kalau kagak ada yang tahu, wah kiai udah jogging dulu. Lupa. Jogging dulu. Udah jogging. Tapi kalau sekarang pakai dikasih tahu dulu, bapak-bapak ntar ada sujud tilawah. Maksudnya biar orang tuh Nggak kaget. nggak kaget begitu. Cuman tuh termasuk niat nambahin rukun nggak ya? Lagi kan kemarin. Iya, kayak udah biasa begitu. Tapi kalau lagi Ramadan ini kadang-kadang kalau emang yang imamnya hafiz tuh dia kan urutan. Baca urutan tuh. Nanti ada di surah ini, dia pakai bilangin tuh. Nanti di rakaat kedua ini ada ayat nih. Berarti nanti kita ada sujud tilawah. Kasih tahu. Kalau nggak begitu kacau juga emang jamaah. Karena orang sekarang udah mereka nggak tahu sujud tilawah yang mana-mana nggak tahu. Terus. Qala al-musannifu wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba'an. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kalian ragu di dalam sholatnya, maka tidaklah ia mengetahui berapa ia telah sholat, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat. Falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqona. Maka buanglah keraguan-raguan dan mantapkanlah dan teruskanlah di atas apa yang ia yakinin. Summa yasjudu sajadataini qabla ayyusallima. Kemudian ia sujud akan 2 sujud sebelum bahwa ia salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Maka jika ia salat 5 rakaat, genaplah bagi dia salatnya. Fa in kana shalla tamaman kanata targiman lisyaitani. Maka jika ia salat hal keadaannya sempurna, maka 2 salatnya itu menjadi penghinaan bagi si setan. Iya, bukan 2 salatnya, 2 sujudnya. 2 sujudnya menjadi penghinaan bagi setan. Rawahu Muslimun, meriwayatkannya oleh Imam Muslim. Nah, ini hadis ini buat landasan kaidah yang ini ya. Iya, yakin sudah bisa. Ini hadis ini Pak landasannya. Iya saka. Iya. Terus Qauluhu idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla ila akhirih fasyakku fi furu'il fiqhi mutlaqut taraddudi. Maka syak di dalam furu'ul fiqhi itu semata-mata taraddud. Wa yadkhulu fihi azan wal mahmu. Dan masuk di dalam syak itu oleh zon dan waham. Makanya kalau di dalam kitab fikih ada kata-kata syakka, itu bukan berarti 50% 50%. Itu kan istilah usul fikih aja. Ya kan, tapi kalau syak berarti ragu-ragu, mau ragu-ragu kayak gimana kayak namanya apa? Syak. Nah, kalau di usul fikih ada zon, ada syak, ada roib, ada waham gitu. Kalau dia kagak. Jadi mau zon kek, mau syak kek, bahasanya kalau di kitab fikih itu berarti orang ragu-ragu gitu. Mau ragu-ragunya berapa persen kek, pokoknya dia ragu-ragu. Ya. Ini yang dimaksud di sini pasyaku fi furu'il fiqhi mutlaqut taraddudi. Terus Wa syakku fi sholati yaduru bainal arba'ati wa salasati kama fi hadzal hadisi.
au bainal isnaini wa salasati kama fil maghribi wal aksara mashkukun wal aqallu mutayaqqanun. Dan keraguan di dalam sholat itu berputar di antara 4 rakaat dan 3 rakaat sebagaimana pada hadis ini, atau berputar di antara 2 rakaat dan 3 rakaat sebagaimana di dalam sholat maghrib. Dan kebanyakannya itu diragukan dan sedikitnya itu diyakini. Iya. 1 Me 2 nggak ada ya? Subuh. Iya. Kali mau satu rakaat deh. Rakaat. Jadi ada cuma 3 Me 4. Ada subuh itu. 2 Me 3. Kalau kita sebelumnya udah sholat qobliyah subuh. Iya. Subuh enggak, dia baca surahnya panjang. Baca surah panjang. Iya. Lupa kali dia sujud udah mungkin udah di akhir. Udah tahiyat aja. Kan di kunutnya. Gak kayak kunut kali ya. Oh, berarti penting tuh kunut biar tahu tuh rakaat kedua. Kagak mau bangun lagi udah subhanallah, kagak mau bangun. Sampai itu. Bisa kalau masih ngantuk sholat subuh ya begitu, bisa lupa kadang-kadang. Berapa rakaat nih. Terus Qauluhu wal yatrahi syakka wal yabni ala mastaiqona fihi al amru bi tarhi syakki wal bina'i ala yakini. Ucapannya lapas wal yatrahi syakka wal yabin ala mastaiqona wal yabni ala mastaiqona. Pada redaksi tersebut adalah perintah untuk membuang keraguan-raguan dan membangun di atas keyakinan. Fayajibul akhzu bil aqalli izalatan li syakki li'annal maskuka kal ma'dumi fayajibu tarhuhu. Maka wajib mengambil dengan rakaat yang sedikit karena menghilangkan bagi keraguan, karena bahwasanya sesuatu yang diragukan itu seperti sesuatu yang tidak ada, maka wajib membuangnya. Wa ilaihi zahaba Syafi'i wa Malik wa Rabi'atu wa Salimu banu Abdillahi wa ghairuhum an ulama'il amsori min ulama'il amsori. Dan kepada hal tersebut berpendapat oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Rabi'ah dan Salim bin Abdillah dan selain mereka daripada ulama-ulama Ansor. Ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i otomatis ambil yang lebih kecil, ya 2 Me 3, berarti 2 yang dipakai karena 2 yang diyakinin, 3 yang diraguin. Sama tuh berarti mazhab Malik juga begitu. Pokoknya kalau diragunya berapa ambil hitungan yang terkecil. Terus Wa zahaba Ahmad bin Hanbalin ila tafsili, dan berpendapat oleh Imam Ahmad bin Hanbal kepada pentafsilan. Fa in kana munfaridan yubna yabni alal yakini ay al aqalli. Maka jika ia sholat sendiri, begitu Haji? iya. Maka ia Teruskan di atas keyakinannya, artinya rakaat yang sedikit. Fa in kana imaman taharra wa bana ala aksari wahmihi ayma yaglibu ala zannihi. Dan jika ia menjadi imam, maka ia memilih dan membangun di atas taharo cari. Mencari. Iya. Maka ia mencari dan membangun di atas kebanyakan wahamnya, artinya sesuatu yang mengalahkan di atas sangkaannya. Iya, karena di hadis itu kan paliyat rohis syaka wal yabni alam mastaikona, disuruh buang keraguan-raguan. Nggak ada di hadis itu nyuruh ngambil yang sedikit, nggak ada. Mana nyuruh ngambil sedikit? Tetap disuruh cari yang kita yakinin yang mana. Belum tentu loh. Kita tuh lebih yakin kedua daripada ketiga, belum tentu. Kadang-kadang kita ragu-ragu tapi kita lebih yakin 3 daripada berapa? Daripada 2, belum tentu. Ya kalau dalam mazhab Ahmad bin Hanbal dia nggak pakai otomatis ambil yang sedikit, nggak begitu. Tetap yang dilihat tuh keyakinan dia berapa. Kalau dia ternyata lebih kuat keyakinan 3, Udah selesai. ambil 3. Walaupun dia ragu-ragu 2, P3, 3. Karena kalau dia yakinnya 3 tapi dia ngambil yang sedikit, Kurang. Nambahin rakaat, jadi masalah lagi tuh sholat. Gitu loh. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i Imam Malik, berarti kan yang diyakinin ya pasti yang udah dikerjain kan 2. Ragu-ragunya yang berapa? 3. Yang 3. Tapi sekali lagi di redaksi hadis ini nggak ada nyuruh ngambil yang sedikit, nggak ada. Yang disuruh paliyat rohis syaka wal yabni ala mastaikona gitu. Ya.
Nah, di sini Imam Ahmad bin Hambal tafsir. Kalau dia sholatnya sendiri, berarti ambil yang dikitan. Tapi kalau dia jadi imam, dia taharro. Dia mesti ikutin di hatinya paling kuat yang mana. Ya pokoknya kalau kita ngambil yang 3, pasti kan makmum ngapain? Tasbih. Itu apa sih tasbih kok? Bagaimana kita jadi gak usah takut. Kita ragu 2 apa 3 nih, 3 apa 4, 3 apa 4 gitu. Terus kita 4 kali ini. Bangun. Kagak ding. Ya paling tadi akhirnya baru bilang, tadi kayaknya sholat lebih ya. Wah, lebih Tadi kayaknya baru. Ikutin hadis yang kemarin itu. Gimana itu kalau dikata lebih? Ya tadi sholat lebih dah kayaknya 5. Tindakannya gimana itu kalau begitu? Sahwi. Ya sahwi langsung. Iya, langsung. ngobrol tuh. Iya maksudnya jangan bangun lagi, bangunnya ngapain? Kan sholatnya ketahuan lebih. Ya sahwi berarti. Tasawuf lagi nggak? Kan udah salam. Nah, kan sahwinya pada salam. Iya. Salam. Kalau kita ikutin yang ini tasawuf lagi berarti. Iya. Kalau kita ikutin yang hadis yang tadi yang sebelumnya tuh. Kalau kita udah ngobrol, dia ngomong, tadi lebih itu sholat. Udah sahwi berarti. Tapi kalau dia nggak pakai tasawuf juga, kagak apa-apa, nggak apa-apa. Mau pakai salam lagi nggak? Salah. Kalau hadis yang tadi pakai salam. Pakai salam lagi, pakai salam lagi. Karena kemarin Nabi pakai salam lagi nggak? Kalau yang hadis yang sebelumnya Ya. kagak Nggak pakai salam lagi kan? Iya. Iya, ada yang pakai ada yang enggak. Iya. Kalau kita pakai. Nah itu pentingnya kita ngaji begitu kan jadi tahu. Hadis ini Bang. Jadi nggak, ya kan pas kata orang kita salah kita ada dalilnya. Oh ini. Padahal pas kerjain nggak tahu dalilnya yang mana ya, baru nyarinya pas sudah kejadian. Udah. Kalau kita mau kata guru. Guru. Ya, jadi kalau Imam Hambal kagak, tetap ikutin keyakinan dia berapa. Karena belum tentu kita tuh kalau lupa 3 sama 4, kita lebih yakin 3, belum tentu. Kadang-kadang kita yakinnya tuh 4. Nah. Terus Wa zahaba Abu Hanifata wa muwafaqo wa muwafiquhu min ahlil kufati wa ashabir ra'i ila anna man syakka fi sholatihi fi adadi rakaatihi taharra'u abana ala ghalibi zannihi. Berpendapat oleh Imam Abu Hanifah dan orang yang bersepakat dengan dia daripada ahlu Kufah dan ashabur ra'i kepada bahwasanya orang yang ragu-ragu di dalam sholatnya, di dalam bilangan rakaat-rakaatnya, maka ia mencari dan meneruskan sesuai kebiasaan sangkanya. iya, jadi mana golib sangkanya itu yang paling menang, itu yang diikutin. Itu menurut mazhabnya Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah dia nggak mau ngelihat dia munfarid atau dia itu imam, pokoknya mau dia sholat sendiri kek, mau dia jadi imam kek. Asal dia sholat ragu-ragu begitu, nah ikutin mana itu yang di paling apa tuh, mana dia yang paling. Taharo artinya dia nyari lah begitu. Bisa jadi termasuk taharo tuh dia ngeliat jam. Iya sholat nih baru 2 menit kok udah 4 rakaat. Bisa jadi loh, namanya taharo kan berarti dia berusaha begitu loh buat ngiyakinin diri dia yang mana yang bisa diambil begitu. Berarti ada dilalah ya. Nah iya. Taharo itu. Iya. Kudu madlul ada madlul. Iya, makanya kan tadi kan kalau dalam mazhab Ahmad bin Hambal taharo itu bisa jadi kan ada makmum. Oke, kalau pas lempangan imam dia pakai taharo gitu loh. Karena ada harapan makmum tuh ngasih tasbih begitu. Tapi kalau sendiri tetap ngambil sedikit. Tapi kalau dalam mazhab Abu Hanifah dia benar-benar ngikutin teks hadisnya. Pokoknya ikutin aja apa yang diyakinin. Ya. Yang paling diyakinin gitu, yang paling golib ala zon, bukan yakinin, yang paling menang persangkaannya yang mana? Ya, paling yakin dah. Yakin mas 100%. Kagak jadi sak dia kalau yakin. Terus Wala yalzamhu al-ikhtisaru wal ityanu biziyadati, dan tidak mesti bagi dia meringkas dan mengiringi dengan menambahkan. ya, jadi bukan berarti dia harus ikhtisar, ambil yang paling sedikit rakaatnya, bukan. Pokoknya ambil yang diyakinin. Ternyata akhirnya keyakinan itu salah, udah nggak apa-apa, sholatnya itu apa? Sah. Misalkan dia yakinnya 4, nggak tahu ini sebetulnya sholatnya berapa? 3, udah sah dia sholatnya. Udah yakinnya begitu, kecuali habis dia sholat ada yang ngasih tahu, tadi lo sholat baru 3 rakaat. Nah itu berarti bisa berubah tuh. Tapi kalau dia sepanjang dia yakinnya segitu, terus dengar dia segitu walaupun dia salah tuh,
udah tetap sholatnya sah. Kita bingung. Itu di pondok pernah kejadian begitu, sholat tarawih. Sholat tarawih itu imamnya cuma 1 rakaat. Kongdul tapi kalau nggak salah 1 rakaat. Lah gimana ini? Jadi sholat tarawih itu 19 rakaat, kagak 20 rakaat. Lah udah, lah ngikutnya deh. Udah deh ya, nggak apa-apa dah ya. Iya. Lah malah kita kamar, lu buasok marah-marah. Dari mana tuh dalilnya? Ulangin 2 rakaat. Ya harusnya ya nggak bisa dong. Karena kan kita tahu ternyata tuh sholat apa? Kurang. Cuma maksudnya kan udah terlanjur pada witir duluan, mungkin begitu ya, udah pada witir duluan. Tapi harusnya ya nggak apa-apa, tambahin aja lagi tarawih. Tarawihnya kurang, nanti sadar gitu kurang apa tuh? Ini kurang 1 kali gitu. Apa? Jadi ini kejadian ya. Iya. Jadi ada 2 rakaat. Dia kurang 1 nih. Baru 1 rakaat salam. Ya salam. Nah ini yang kutum dia bilang apa nih? Dia sama. Jadi dulu katanya udah tambah lagi sujud sahwi. Kagak ditambah, nggak tambah rakaat. Dia tujuh tambah jeruk, makan jeruk gitu. Oh. Iya dia nggak ditambahin 1 rakaat. Iya. Tambah sujud sahwi, emang bulan tambah. Enggak, sujud sahwinya kapan? Habis kultum? Enggak, sebelum. Berarti sebelum kultum. Ada itu juga. Jadi tadi kurang 1 rakaat aja, udah tadi sujud sahwi intinya gitu. Harusnya dia enggak, kok makmumnya bisa nggak ada yang subhanallah gitu loh? Iya, oke. Sama yang pondok berarti. Iya. Berarti kalau gitu, kalau ternyata dia kan kok dia bisa sujud sahwi itu, berarti kan dia tahu dia kurang. Nah itu dia, dia udah tadi katanya tambah sujud sahwi aja, iya. udah tambah 1 rakaat. Harusnya kalau begitu dia nambah 1 rakaat. Iya, harusnya kan waktu dia salam, dia kagak. bangun dia nambah 1 rakaat. Dia bukan lupa kurang. Iya, kalau kurang kan nambahin. Rupanya kurang. Lah, yang kultum sama begitu juga, yang itu ceritanya begitu juga sama, jadi dua-duanya ini. Oh, berarti. Kadang bingung. Nah, kadang dia tadi itu nggak usah ditambahin harus rakaat, sujud sahwi aja kali dia. Ya, baik kalau kurang masih gampang dah. Kalau kurang berarti masih nambahin. Ini kalau lebih tuh yang kemarin belum ketemu jawabannya tuh. Saya belum ketemu tuh jawabannya. Kalau kita lebih pas bangun yang kelima, oh iya saya sholat lebih nih. Nah terus kita ngapain? Bonus. Maksudnya kalau di mazhab Hambali sih ini langsung turun. Ya. Jangan diterusin kan tuh udah tahu tuh lebih. Selama belum baca Fatihah. Kagak, banyak gini loh. Kalau dia kelupaan rukun, tuh dia langsung balik ke rukun itu. Selama dia belum ketemu rukun yang serupa. Iya. Misalkan dia lupa baca Fatihah nih, lupa baca Fatihah. Dia ingat pas lagi ruku. Iya. Nah tuh bangun lagi. Baca apa tuh? Baca Fatihah. Kecuali dia ingetnya pas udah baca Fatihah rakaat yang kedua. Oh tadi belum baca Fatihah. Udah berarti hilang 1 rakaat gitu. Jadi kalau ada mazhab Syafi'i ini, saya lupa mulu mau nyari. Syafi'i gimana? Apa kok udah begitu 5 tuh nerusin kita sampai 5 rakaat? Apa terus langsung balik tahiyat lagi ya? Apa gimana? Kalau posisi kita lagi imam kan lah kelihatan lah berat. Pas kita makmum subhanallah kita yakin nih keempat. Pas dah ini lah iya benar nih kan rakaat kelima. Lah tuh gimana tuh yang perlu kita lakuin? Udah Hambali udah bener turun langsung turun karena dia nggak boleh gitu loh nambahin rukun lagi, berarti dia sengaja nambahin rukun kan nggak boleh nambahin sujud tilawah aja sengaja kagak boleh, batas sholatnya lagi tuh nambahin sujud nambahin ini Semuanya banyak. lah iya langsung balik begitu. Kejadian udah sholat maghrib Iya. kan 3 rakaat. 3 rakaat. Itu imam udah berdiri aja karena dia mah Allahu Akbarnya pada posisi berdiri. Iya. Jadi lagi masih pada sujud semua kan tuh ya. Iya. Allahu Akbar pas makmum bangun lah imamnya udah diri. Padahal tasawuf akhir. Udah baca Fatihah gitu ya. Oh ini udah subhanallah dia terusin aja dia terus baca Fatihah. Ya, kalau emang diyakini masih segitu nggak apa-apa Kri. Nah, tapi kan ini jamaah yakin udah habis. Udah habis, berarti jam aja ngikutin. Jamaah duduk tetap. Iya. Jamaah duduk, dia terus sampai jadi jamaah nungguin. Selesai terus iya. dia ruku, dia sujud. Dia sujud sawi. Iya. Tapi jamaahnya diem aja udah. Yang sujud sawi sendirian itu imam. Oh enggak, harusnya tetap ngikutin sujud sawi. Nah, sebenarnya di situ kalau tuh gampang tuh makmum pilihannya 2. Iya. Kalau nggak disalam duluan muparoko,
salam duluan atau enggak dia nungguin imam. Tapi di kitab tuh yang afdol dia nungguin apa? Iya. Nungguin imam biar salamnya bareng-bareng. Tapi dia ngeliatin imam sujud sahwi, dia diam aja. Iya. Nungguin bareng assalamualaikum doang. Iya harusnya ikut sujud sahwi. Cuman berarti kalau imam di sujud sahwi, imam tahu dong berarti kalau dia tuh kelebihan. Karena udah dibilang. Udah dibilangin tadi, udah tasbih. Iya berarti kan dia posisi udah diri nih. Iya, itu kan dia rokatnya lebih gitu loh. Betul. Iya berarti kan menurut pahamnya imam nih kalau rokat lebih jangan turun. Jangan turun berarti sempurnain tuh satu apa? Satu rokaat. Iya. Gimana masalah sujud sahwi? Iya. Dia nggak sadar. Iya berarti tahu iya. Kalau dia nggak sadar sih emang dia tetap yakinnya segitu. Ya benar imam. Oh benar begitu. Tapi kondisi makmum jadinya jadi ngeliatin imam aja. Iya, nggak apa-apa. Dia mau salam duluan juga nggak apa-apa. Dia mau salam duluan. Jadi Kalau dengan tasbihnya si makmum itu bisa menguatkan keyakinan imam, bisa juga bikin ragu-ragu si imam. Kalau kata saya Bang Haji, Iya. ketika dia udah yakin banget nih, Iya. terus si makmum pada bilang tasbih, Iya. subhanallah, awalnya dia yakin, bisa jadi ragu-ragu. Iya. Bisa jadi ragu-ragu, itu tuh. Nah, kan akhirnya kan pas ragu-ragu jadi taharro dia. Iya, jadi taharro. Jadi mikir kan, iya mau lebih kali sholatnya, begitu. Dan wajar ketika imam ini sujud. Iya maksudnya kan berarti dia tindakannya nyempurnain satu rakaat, Iya. bukannya tahu-tahu langsung ngapain, Turun. langsung turun, begitu loh. Kalau tasawuf awal sih enak lah begitu, isanya udah lanjut aja. Ini kan maksudnya dia nambahin satu rakaat, meyakini nambahin satu rakaat, itu gimana tuh? Kadang ngelamun kan ya. Nah, kita jadi imam tuh, enggak kita jadi imam berarti harus ada triknya juga. Kalau emang kita ragu-ragu nih, takbirnya lamaan dikit. Allah, begitu. Jadi dia ada kesempatan. Iya. Subhanallah, begitu. Kalau emang kita ragu-ragu, tuh trik itu tuh. Jadi enggak langsung tegak begitu, lambatinnya dikit. Allah, oh enggak ada yang berarti ragu tuh. Kan taharo kan, nanti masuk taharo kan begitu. Kalau lama kan kagak begitu dia malah langsung Allahu Akbar berdiri dia. Terus. Wa haqqal Iraqiyyu fi syarh Tirmizi an Abdullah bin Amr wa Sa'id bin Jubair wa Shuraihil al-Qadi wa Muhammad bin al-Hanafiyati wa Maimunah ibni Mihrana wa Abdul Karim al-Jaziri wa Syi'bi wal Auza'i annahum yaquluna bi wujubil i'adati marratan ba'da ukhra hatta yastayqina hatta yastayqina. Dan menghikayatkan oleh Imam Al-Iraqi di dalam kitab Syarah At-Tirmizi dari Abdullah bin Amr dan Sa'id bin Jubair dan Suraih Al-Qadi dan Muhammad bin Hanafiyah dan Maimun bin Mihran dan Abdul Karim Al-Jaziri dan Syi'bi dan Auza'i bahwasanya mereka mengatakan dengan wajibnya mengiadah sekali setelah yang lain sampai ia yakin. Iya berarti suruh iadah. Ini sampai dia yakin. Suruh iadah. Tapi teknis iadahnya di sini nggak tahu nih. Iya, apa iadahnya dibatalin aja sholatnya, habis itu diiadah lagi ulang sholat. Apa iadah di situ berarti yang diragu aja. Nah, kalau diulang dari awal lagi gitu sholatnya, tapi takbiratul ihram pakai takbiratul ihram yang pertama tadi, apa begitu? Ini nggak disebutin teknisnya. Tapi yang pasti itu disuruh ngapain? Disuruh iada. Cuman ada orang tuh dia sholat udah ragu-ragu nih, dia dibatalin, diulang lagi tuh diada, ini ragu lagi, ragu lagi, dibatalin lagi, diulang lagi, ragu lagi. Tuh ada bilang batas iada tuh 3 kali. Dia udah begitu tuh dari iada masih ragu juga, udah ambil aja yang mana dah, yang diyakinin aja udah dah. Berarti emang nih orang kagak konsen berarti, udah dia ngulang begitu diragu lagi, ngulang gitu udah diragu lagi. Udah ngantuk kali sholat, saat udah ngantuk kan begitu. Wah, berapa nih? Jadi dibatalin aja, dia diulang, begitu lagi. Betak sama kiai. Wah, abur semua. Yuk. Walam yufarriqu bainal mubtala wa ghairihi, dan tidaklah mereka membedakan di antara orang yang kena musibah Iya.
dan selainnya. Ya, jadi ada orang ragu-ragu sholat itu udah jadi tradisi gitu loh. Itu namanya mubtala. Mubtala. Dia orangnya wiswasan aja begitu loh. Gue berapa ini? 23. Itu namanya Di kampung ada aja itu di kampung. lah ada. Ada yang geludah mulu. Kagak jadi takbir. Cuek. Pokoknya dia asal sholat adanya di pinggir jendela gitu. Iya, itu namanya mubtala namanya begitu. Ya mubtala tergantung dia lagi ngomongin apa. Ada lagi ngomongin masalah kencing. Nah tuh ada juga mubtala tuh dia orang perasaannya netes lagi nih sebenarnya kagak. Mubtala tadi. Nah ini kalau makan ini mubtala berarti dia selalu ragu-ragu di bilangan rokaat. Dia ragu-ragu mulu. Namanya mubtala tuh. Kalau was-was Mubtala juga. Sama. Nah ini lawanan mubtala, kok di sini mubtadi, tentu ada tuh terus. Wa an Abi Hanifah annahu farraqa bainal mubtala wa ghairihi. Wa qala inna man syakka fi raq'atin wa huwa mubtada'un bisyakki la mubtali bihi. La mubtalan bihi. La mubtalan bihi a'adaha. Iya. Dan diriwayatkan daripada Abu Hanifah bahwasanya ia membedakan di antara mubtala dan selainnya, dan ia berkomentar sesungguhnya orang yang ragu-ragu pada rakaat wahal dia itu adalah si mubtadi, udah wahal dia itu yang dimulai dengan keraguan-raguan bukan mubtala dengannya maka ia mengulangnya. Ya, jadi lawanan mubtala tuh mubtadi. Kalau mubtadi orang yang sebetulnya biasanya dia nggak lupa, ini baru tumben aja dia ngapain, lupa. Nah kalau yang lupa dia disuruh iyadah, kalau baru tumben lupa begitu. Tapi kalau mubtada dia nggak perlu, kalau yang mubtala nggak perlu diiyadah. Nanti sholat hari iyadah mulu, mau kebiasaan ini begitu, lupa mulu 2-3. Terus Wa innal mubtala allazi yumakkinuhu at-tahari ya'malu bitaharihi. Iya. Dan sesungguhnya si mubtala yaitu orang yang mantep memungkinkannya mencari-cari yang ia kerjakan dengan mencari-carinya. Iya. Wa huwa al-aqzu ala aglabi zannihi kama taqaddama qariban, dan yaitu mengambil di atas menang sangkaannya sebagaimana telah terdahulu kurang lebih. Iya, jadi kalau mubtala ya dia nggak usah iyadah, karena kalau dia iyadah dia mesti berapa kali iyadah. Kayak saya cerita tadi pas dia iyadah dia lupa lagi. Nah kalau orang dia wiswasan mulu ya. Jadi udah diikutin aja, dia yakinnya siapa yang aglabu zonihnya siapa, dia 3, 2 ya itu udah ikutin. Qauluhu summa yasjudu qabla ayyusallima fihi masyru'iyatu sujudi qabla salami bisababi syaqi baina ziyadati wa nuqsani. Ucapannya summa yasjudu qabla ayyusallima masyhur. Padanya itu disyariatkan sujud sebelum salam dengan sebab ragu-ragu di antara ziyadah dan nuqsan. Jadi kalau dia ragu-ragu, berarti ragu-ragu doang udah mesti apa tuh? Sujud sahwi. Asal jangan jadi imam aja. Kalau jadi imam mah jangan. Kalau dia ragu-ragu loh, dia ragu-ragu tapi ternyata abis itu jadi bener gitu. Kan tetap sujud sahwi kan harusnya kan. Dia kok jadi imam mah jangan, atau orang bingung. Dia susahwinya karena apa tuh? Oh, karena dia ragu-ragu, susah. Jadi kalau yang makmum nggak tahu tuh dia repot. Kecuali kalau yang benar-benar apa ya? Kayak misalkan imam lupa baca Fatihah tapi sholat sir, gimana tuh? Oh iya. Lah, itu kan bisa tambah pakai sujud sahwi loh, nggak bisa ditambah. Berarti dia kudu ngapain? Nambahin rokaat. Nambahin rokaat, nah tuh repot begitu tuh. Karena makmum kan nggak tahu, nih imam salahnya di mana nih. Jadi kalau yang kira-kira harus sujud sahwi apa ya? Ya kira-kira makmum tuh nggak tahu gitu. Tapi imam tuh tahu. Misalkan baca surah, nggak baca surah tuh Nggak ada masalah. Nggak perlu sujud sahwi, nggak perlu ya? Kalau dia baca surah lagi ruku, dan itu sujud sahwi gak tuh? Yang kata maksudnya hal-hal yang makmum tuh nggak tahu gitu loh. Makmum yang nggak tahu gitu ya udah nggak usah ngapain, nggak usah sujud sahwi karena jadi rancu nanti. Terus
Udah nggak ada solusi, udah salamnya diselesain. Ya udah kan nggak apa-apa, kan sujud sahwi. Jadi kan ya boleh ini. Iya. Terus. Wa hadzal hadisu dalilun li syafi'iyyati wa man nahanahuhum khilafan lima alaihil malikiyatu fit tafriqi baina ziyadati wa nuqsani kama taqaddama. Dan hadis ini menjadi dalil bagi golongan Syafi'iyah dan orang yang sama seperti mereka, berbeda bagi orang yang berpendapat yang di atasnya golongan Maliki di dalam membedakan di antara ziyadah dan nukson sebagaimana telah lalu. Iya, baik. Ini Imam Syafi'i ngambil sujud sahwi itu adanya sebelum salam semua dari hadis ini berarti. Terus. Qauluhu fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu. Muradu hadzal hadisi annal musalliya ja'ala rak'atal khamisata syaf'an biha. Maksud hadis ini bahwasanya orang yang sholat menjadikan rakaat yang kelima hal keadaannya menggenapkan dengannya. Walaisal muradu an taj'alas sholata sadisatan bitashfi'i bimujibis sujudaini wa in kana syaf'an. Dan bukanlah yang dimaksud bahwasanya menjadikan sholat itu 6 rakaat dengan ganjil dengan genap dengan memastikan 2 sujud sahwi sekalipun itu genap. Iya. Ini bukan berarti dia nambahin 5 digenapin jadi berapa. Jadi 6 lah, jadi tambah banyak apanya. Kalau kelebihannya ya justru dengan sujud sahwi itu jadi syaf'an gitu loh. Jadi kalau dia kurang jadi jabron, kalau dia ini jadi syaf'an. Terus Wastufida minhu annal musalliya idza sakka fir rabi'ati aw salisati zada rak'atan. Dan diambil faedah daripada hadis tersebut bahwasanya orang yang sholat apabila ragu-ragu pada rakaat keempat atau rakaat ketiga maka ia tambahkan 1 rakaat. Rakaatul khamisatu kanat nafilatan, maka rakaat yang kelima itu sunnah. Wa sajadatani taj'alanihima sab'an, dan 2 sujud sahwi menjadikan keduanya genap. iya. Jadi yang sholatnya lupa pahalanya lebih banyak. Iya. Gitu. Kan jadi nafilatan gitu sunnah. Berarti yang sholatnya lupa jadi pahalanya lebih banyak. Sholat sunnah nyambung sama wajib. Terus. Qauluhu wa in kana shallata tamaman kanata targiman lisyaitani. At-targimu at-tazlilu wal ihanatu. Ucapannya wa in kana shallata tamaman kanata targiman lisyaitani, maka lapas at-targimu maknanya adalah menghinakan, at-tazlil hina dan menghinakan setan. Wa targimu lisyaitani bi annallaha taqabbala tilka sholata wa ja'alaha sahihatan. Dan menghinakan bagi syaitan maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima itu sholat dan menjadikan sholat itu sah. Iya kan, berarti setan udah girang-girang gitu loh. Wah, kacau loh sholatnya loh. Enggak tahu aja dia ngapain. Allah terima di sujud sahwi. Itu sujud sahwi itu jadi ngeledek buat siapa? Ya, ngeledek balik buat apa? Buat setan. Sebetulnya kita tuh targiman lisyaiton bukan cuman begini doang. Ya kita misalkan ragu-ragu nih, bukan ragu-ragu, mau jamaah kagak nih, jamaah kagak, berarti setan udah jangan jamaah. Tapi ada, udah sejamaah nih. Nanti kita berangkat itu namanya apa juga tuh? Nah, targiman lisyaiton juga. Mengerjain maksiat, kerjain gak nih, kagak jadi. Nah, targiman kan berarti setan targiman jadi gigit jari gitu loh. Wah, gagal berarti. Ini kan godain setan tuh ya. Godain setan. Jangan sengaja. Gue pengen targiman setan ya. Itu kayak kerjaan lu. Banyak kan kalau setan begitu, banyak kalau orang itu kalau kagak dia rugi, paling kagak dia nggak dapat untung. Tuh setan kerjaannya tuh. Jadi misalnya kan
Ya nggak apa-apa dah di sholat lah, nggak apa-apa. Dia udah gangguin nih biar dia nggak sholat nih. Nggak apa-apa di sholat, tak gue gangguin di sholat biar dia nggak dapat pahala. Minimal tuh orang kalau kagak rugi, paling kagak dia nggak dapat apa, nggak dapat untung. Untuk setan tuh, makanya dia tuh khutuwati syaiton, langkahnya banyak. Beda main nafsu. Kok nafsu nggak ada istilahnya begitu. Istilahnya tuh nafsu dialihin dulu gitu, nggak ada kalau nafsu. Tapi kalau setan tuh bisa dia mundur dulu nih, kita gini dia mundur dulu strateginya, tapi tadi baik lagi. Kalau nafsu kagak, kita udah mau nyang tuh dialihin nih, yang ini aja nih, nggak mau nyang tuh. Anak kita kok udah mau es tuh, udah nih aja nih, lebih bagus nih es ini lebih mahal nih. Untung mungkin bisa dialihin sebentar. Tapi ntar besokannya balik lagi main tuh. Itu bedanya tuh. Bedanya nafsu sama apa tuh? Ame setan. Ya, kalau setan kagak, dia bisa mundur dulu. Tapi nanti maju lagi pakai taktik yang beda. Buat nama anak nih ya, Targiman Bisyayati. Makanya kalau setan tuh taklukinnya ya udah pakai pasta'izbillah udah, karena dia strateginya banyak. Tapi kalau nafsu tuh bisa kita ajak nego. Nafsu bisa. Bisa kalahin ya? Iya bisa kita. Ya. Itu orang kalau di anak kecil kalau diapain tuh? Yang berhenti minum susu tuh. Sapi. Di sapi. Kita kagak tega nih rasanya nangis mulu gini-gini. Tapi kok kita udah punya tekad, kagak udah. Nah, nafsu bisa kalah di situ. Berarti bisa ngalahin nafsu itu apaan? Tekad. Tekad bisa ngalahin nafsu. Ya, puasa kan kita tekad, kita punya tekad loh, jadi kita bisa ngalahin apa tuh? Iya nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok, tekad yang ngalahin. Coba kalau kita tekadnya nggak kuat, lah kagak orang pagi-pagi aja udah lapar, pagi udah nggak ada asam banget mulut udah ngerokok, lah iya. Ya udah kita tahan. Bisa balik lagi nggak tuh puasa nanti? Cuma maghrib sama isya doang bukanya. Bukan maghrib sampai isya, maghrib sampai dia tidur. Maghrib sampai dia tidur. Bukan isya, tidur. Udah nggak bakal bisa tuh mah balik lagi, karena orang sekarang kagak tidur. Ke zaman Nabi orang tidur, ya kan habis isya tidur, udah kagak ada lagi waktunya buat makan. Nah kalau sekarang nanti bela-belain dengan tidur, hiburan udah banyak, kuat dia. Kalau yang tidur dari maghrib sebelum buka dia tidur, iya. Sampai lewat isya, udah tuh nanti makannya isya maghrib lagi. Iya. Tapi kalau yang buka dari maghrib dia buka, iya. Batasnya sampai isya doang, abis isya puasa lagi terus. Enggak, batasannya sampai dia tidur. Sampai dia tidur. Cuma orang dulu tidurnya habis isya, begitu loh. Benar tidurnya benar semua kayak ada begadang. Aturan tuh udah nggak bisa, nggak mungkin ada. Sekarang tungguin kalau ada aturan begitu. Kalau aturan itu masih berlaku gitu, ya kita pasti begadang lah. Ya, kalau sebelum tidur masih boleh makan. Bukan ini tidur mulu ntar, puasa terus deh. Aduh kacau dah. Terus. Wal hadisu yadullu ala anna liyakina al aqallu wala tu'tabaru ghalabatu zanni khilafan lil hanafiyati. Dan bermula hadis tersebut menunjukkan di atas bahwasanya keyakinan itu adalah rakaat yang sedikit dan tidak dianggap ghalabatu zannya, berbeda bagi Imam Abu Hanifah. Iya, jadi kalau Imam Syafi'i tetap pendapatnya itu awal yabni alam mastaikona, berarti yang jumlahnya paling paling sedikit, karena pasti itu yang diapain, yang diyakinin pasti yang jumlahnya sedikit, yang diragu pasti selebihnya. Nah nanti baru kita lanjut ke wa an Ibnu Mas'udin.